Halo semuanya, anak-anak kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan kalian ya. Nah, untuk materi matematika kali ini yaitu statistika. Nah, kalian simak baik-baik materi berikut ini. Anak-anak, untuk materi kali ini yaitu statistika. Di sini Bu Putri sudah menyiapkan peta konsep. Nah, untuk yang pertama di sini yaitu membaca dan menafsirkan data. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan data. Dan yang ketiga menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Oke, untuk yang pertama yaitu kita membahas statistika, yaitu membaca data dan menafsirkan data. Jadi ini materinya bertahap ya. Untuk yang pertama membaca data dan menafsirkan data terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, jangan lupa kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Nah, yang pertama kalian harus tahu apa yang dimaksud dengan statistika. Nah, untuk statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data, serta cara mengambil kesimpulan berdasarkan pengolahan data tersebut. Jadi kalian ingat-ingat bahwa statistika itu mempelajari tentang data, yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, serta mengambil kesimpulan berdasarkan pengolahan data. Untuk data, kalian juga harus tahu bahwa data adalah kumpulan dari berbagai keterangan mengenai hal tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan. Nah, itu adalah pengertian dari data. Nah, menurut sifatnya, data itu dibagi menjadi dua. Ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Jadi harus bisa kalian bedakan, yaitu kualitatif dan ada kuantitatif. Anak-anak, untuk data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Contohnya ada data hobi, pendapat setuju, tidak setuju, atau ragu-ragu. Kalau data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi kalian ingat-ingat bahwa kuantitatif itu berbentuk angka. Contohnya, luas halaman sekolah 200 meter persegi. Berat siswa kelas 4 adalah 25 kg. 27 kg, jadi ada angkanya, itu termasuk kuantitatif. Nah, sekarang kita belajar mengenai bentuk-bentuk diagram. Yang pertama itu ada diagram batang, jadi bentuknya batangan seperti batang kayu yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua ada diagram garis, berarti berbentuk garis-garis. Yang ketiga di situ ada diagram lingkaran. Di dalam lingkaran itu ada persentase atau persen. Misalnya teh 10-15%, air putih 25%. Nah, itu adalah diagram lingkaran. Anak-anak, untuk diagram itu sebenarnya ada banyak sekali dan bermacam-macam. Tetapi yang kita pelajari kali ini ada 3 saja. Diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tabel. Nah, tabel itu seperti gambar yang ada di situ ya anak-anak. Jadi kalian pahami dan kemudian harus ada judul yang jelas. Misalnya, data nilai ulangan matematika kelas 4. Nah, jadi harus ada judul yang memperjelas dari tabel tersebut. Di dalam tabel itu ada berbagai kolom, ada nomor, ada nilai ulangan, ada turis, dan juga ada banyak siswa. Nah, di sini berarti nilai ulangan di kelas 4 itu ada nilai 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Itu nilai ulangan. Nah, itu sampai bawah, jadi diurutkan. Dan ada turus. Nah, turus itu seperti perhitungan, jadi menghitung. Misalnya ada garis 2 berarti banyak siswanya ada 2. Kalau ada 3 garis ya berarti ada 3
siswa. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Jadi menandakan nilai ulangan yang ada di kelas 4 yang mendapatkan nilai 50 ada 2 siswa. Nah, itu untuk tabel. Nah, anak-anak, di sini kita harus bisa membaca data dan juga harus bisa menafsirkan data. Jadi ada 2 kegiatan yang harus kalian lakukan, yaitu membaca data dan menafsirkan data pada tabel yang sudah disediakan. Nah, untuk membaca data, contohnya, nah di sini berarti siswa yang mendapat nilai 50 ada 2 anak untuk yang nomor 1. Untuk yang nomor 2, siswa yang mendapat nilai 60 ada 3 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 8 anak. Siswa yang mendapatkan nilai 80 ada 7 anak. Dan begitu seterusnya. Dan untuk semua jumlah siswa yang ada di data, jadi banyaknya siswa itu ada 30 anak. Paham ya anak-anak untuk cara membaca data pada tabel. Kita akan menafsirkan data pada tabel. Untuk menafsirkan data, kita juga harus melihat tabel yang ada di sebelahnya. Yang pertama, nilai ulangan tertinggi adalah 100. Bisa kalian baca bahwa nilai tertinggi itu ada 100. Kemudian nilai ulangan terendah ada 50. Itu sudah kelihatan ya. Yang ketiga, nilai ulangan yang paling banyak diperoleh siswa kelas 4 adalah 70. Nilai ulangan yang paling banyak itu nilai 70 karena siswanya ada 8. Kemudian nilai ulangan yang paling sedikit diperoleh siswa kelas 4 adalah 50. Nah, karena di nilai 50 itu ada 2 siswa yang mendapatkan nilai ulangan 50. Kemudian banyak siswa yang memperoleh nilai lebih dari 80 adalah 10 anak. Nilai lebih dari 80 yaitu nilai 90 dan 100. Nah, di situ banyaknya siswa ada 6 dan ada 4 dijumlahkan menjadi 10 anak. Dan yang terakhir, banyak siswa yang memperoleh nilai kurang dari 60 adalah 2 anak. Kurang dari 60 ada nilai 50, yang mendapatkan nilai adalah 2 anak. Baik anak-anak, untuk membaca data pada tabel, di sini ada contoh kedua dengan judul data berat badan 20 anak kelas 4. Cara membacanya, yang pertama, siswa dengan berat badan 24 ada 4 orang. Dengan berat badan 25 ada 5 orang. Berat 26 ada 2 orang. 27 ada 3 orang. 28 kilo ada 3 orang. Dan ada 29 kg itu ada 3 orang. Itu kita menafsirkan data pada tabel. Yang pertama, berat badan 25 kg merupakan berat badan yang paling banyak dimiliki siswa. Ada berapa? Ada 5 siswa. Jadi paling banyak di antara semuanya. Kemudian yang kedua, berat badan 26 kg merupakan berat badan yang paling sedikit dimiliki siswa. Ada 2 siswa yang memiliki berat badan 26 kg. Yang ketiga, banyak siswa yang memiliki berat badan kurang dari 26 kg, ada 9 orang. Berat badan kurang dari 26 itu ada berat badan 25 kilo dan ada 24 kg. Di situ jumlahnya 4 tambah 5 yaitu 9. Yang terakhir, banyaknya siswa yang memiliki berat badan di atas 27 kg ada 6 orang. Nah, di sini 27 yaitu di atasnya ada berat badan 28 dan ada 29 dengan jumlah masing-masing 3 siswa. Jika dijumlahkan ada 6 orang.
Baik, nah selanjutnya yaitu tentang diagram batang. Baik anak-anak, untuk materi yang diagram batang di sini kita juga harus bisa membaca data dari diagram batang dan juga menafsirkan data dari diagram batang ini ya. Jadi di situ ada diagram batang yang bentuknya seperti kayu yang berbentuk persegi panjang dengan judulnya nilai penilaian harian matematika 30 siswa kelas 4. Jangan lupa kita membaca datanya kemudian menafsirkan data. Yang pertama yaitu membaca data terlebih dahulu. Yang pertama bisa kalian lihat bahwa di situ ada tulisan 70, 80, 90 dan 100 itu adalah nilai. Dan untuk membacanya yang pertama siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 5 orang. Jadi yang ada di 70 batasnya itu di angka 5 berarti ada 5 orang. Kemudian yang kedua siswa yang mendapatkan nilai 80 itu ada 5 orang juga karena garisnya di angka 5. Siswa yang mendapatkan nilai 90 ada 15 orang karena batasnya ada di angka 15 dan siswa yang mendapatkan nilai 100 ada 5 orang karena garis yang ada di diagram tersebut ada 5 orang. Jadi yang sebelah kiri jumlah siswa, yang di bawah adalah nilai. Dan untuk penafsiran datanya yang pertama nilai 90 merupakan nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Jadi paling banyak mendapatkan nilai adalah nilai 90. Banyaknya siswa mendapatkan nilai 70, 80 dan 100 adalah sama, yaitu berapa? Ada 5. Sama kan? Dan yang ketiga, banyaknya siswa yang memperoleh nilai kurang dari 80 adalah 5 orang. Nilai yang kurang di angka 80 ada nilai 70, yakni ada. Dan banyaknya siswa yang memperoleh nilai dari 80 yaitu ada nilai 90 dan nilai 100 di mana jumlahnya ada 15 dan juga ada 5 jika dijumlah adalah 20 orang. Nah, itu penafsiran data dari diagram batang. Sekarang contoh yang kedua yaitu ada penjualan beras di pasar Maju Abadi. Kita membaca data dari diagram batang tersebut. Yang di bawah ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu adalah penjualan beras dalam bentuk kuintal. Kemudian yang di sebelah kiri itu adalah jumlahnya ya. Jadi yang pertama penjualan beras di hari Senin itu ada 20 kuintal. Jadi 20 itu ada 20 kuintal. Kemudian di hari Selasa ada 50 kuintal. Garisnya ada di angka 50. Nah, itu ada garis. Yang ketiga ada penjualan di hari Rabu ada 60 kuintal, di Kamis ada 70 kuintal dan di hari Jumat ada 30 kuintal. Nah, itu cara membacanya dan di atas sudah langsung dijawab jumlah dari kuintal setiap harinya. Yang selanjutnya yaitu menafsirkan data. Data sesuai diagram batang. Yang pertama, hasil penjualan beras terbanyak adalah 70 kuintal yang terjadi di hari Kamis, jadi yang paling banyak. Yang kedua, yang paling sedikit ada 20 kuintal yang ada di hari Senin. Yang ketiga, selisih penjualan beras hari Senin dan Selasa itu ada 30. Selisih berarti dikurangi Selasa dan Senin, 50 dikurangi 20 ada 30 kuintal. Yang keempat, selisih penjualan beras pada hari Rabu dan Kamis. Kita lihat tabel diagram Rabu dan Kamis itu 70 dan 60 dikurangi jadi 10 kuintal. Kalau selisih berarti di. Nah, sekarang yaitu jumlah penjualan beras pada hari Senin dan Selasa. Senin dan Selasa jumlah berarti ditambah. Senin dan Selasa ada 20 dan 50. Jumlahnya ada 70. Dan yang terakhir adalah jumlah penjualan beras pada hari Kamis dan Jumat, yaitu di jumlah 70 dan 30 ada 100 kuintal. Nah, itu cara membaca dan menafsirkan data pada diagram batang.
Anak-anak, sekian untuk statistika yang part 1. Jadi ini yang tahap 1, dan untuk tahap 2 akan Bu Putri lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian pahami materinya dan kalian kerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bu Putri. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.